wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana kulla khair biyadika al-khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wa ardina warda 'anna. Alhamdulillah, anak-anak yang dikasihi sekalian, anak-anak yang disayangi, anak-anak yang dicintai, para pelajar Pondok Pesantren Darussalam Binaga, menjelang tengah hari ini kita dulu sejenak berkumpul di sini mendengar, menyampaikan perkara-perkara yang sangat bermanfaat. Sebelum saya menyampaikan apa yang ingin dikongsi, yang ingin diberitahu, kata ulama, kalau kita dulu dalam majelis ilmu, di kelas, di luar kelas, di masjid, di mana-mana, perlu ada 3M. 3M. M pertama, mengetahui, ingin mengetahui. Bila kita mendengar, kita ingin tahu. Jangan duduk saja tak tahu menahu. Satu, ingin mengetahui. M pertama. M pertama ingin mengetahui. Ya 3M ya. M kedua ingin mengamalkan. Karena apa yang diketahui kalau diamalkan dia akan berkembang. Apa yang diketahui kalau tidak diamalkan dia akan hilang. M yang kedua mengamalkan, menerapkan, melakukan. M ketiga menyampaikan, mengajarkan, mendakwahkan. 3M. M pertama ingin tahu. Ingin tahu. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Allah mafahimni. Yang kedua mengamalkan. Ilmu yang tidak diamalkan ibarat pokok tidak berbuah. Luas kebun sawitnya, tapi tidak ada buahnya. Berbuah tapi hampa, kosong. Sama dengan saya berbuah. Berbuah tapi busuk, rusak. Sama dengan tidak. M yang ketiga ingin menyampaikan, ingin mendakwahkan. Karena menyampaikan ilmu wajib, belajar wajib, mengetahui wajib. Waktu Allah menjadikan insan pertama, insan siapa tuh? Nabi Adam. Waktu Allah menjadikan insan pertama Adam alaihissalam, setelah ayat tentang kejadian Adam, setelah ayat tentang penciptaan Adam, ayat berikutnya ayat Allah mengajar Adam. Ayat pertama, wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah ingin menjadikan khalifah. Khalifah itu di sini Adam dan anak cucunya. Kamu ini khalifah. Artinya ada tugas, ada peranan, ada fungsi, ada kerja sebagai khalifah, petugas.
Khalifatnya petugas. Kamu ada tugas. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah memberitahu para malaikat, saya akan menciptakan khalifah di permukaan bumi ini. Ayat berikutnya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajar Nabi Adam ilmu. Jadi tugas pertama belajar. Kalau Anda tak tahu, kalau Anda sudah ada ilmu, Anda wajib mengajar. Wajib mengajar orang yang tidak tahu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajar Adam semua ilmu, semua nama-nama. Apa message-nya? Saya ini khalifatullah. Kita ini khalifatullah, khalifah. Artinya ada tugas, ada kerja. Apa kerja kita? Beriman kepada Allah. Apa kerja kita? Tunduk dan patuh, taat setia kepada perintah Allah. Kita tidak langsung dengan Allah, maka Allah mengirim siapa? Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul pun tidak langsung kepada Allah. Ada lagi malaikat pembawa wahyu. Maka wahyu ini pesan-pesan Allah, risalatullah. Wahyu ini risalah, surat dari Allah. Kitabullah dikatakan, kitabullah dikatakan juga Al-Quran, dikatakan juga Tanzil, dikatakan juga Furqan, banyak namanya. Dikatakan juga Mushaf, Mushaf Al-Quran. Baik. Jadi 3M tadi ya, mengetahui, mengamalkan, mengajarkan. Kita belajar untuk beramal. Itulah orang yang betul. Insan yang betul, insan yang belajar dan beramal. Lihat ayat dalam surah Muhammad. Surah boleh diikuti ya. Lain kali fotonya kalau ada mushaf kecil bisa dibawa ya, bisa dibawa. Lihat surah Muhammad, walladzina tadaw. Coba. Walladzina tadaw. Zadahum huda. Wa atahum taqwahum. Walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Walladzina tadaw huda walladzina tadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Wa atahum taqwahum. Al-ayah raqam 17 min surati Muhammad. Ayat 17
17 ya. Ayat 17 Allah surah Muhammad. Ayat 17 surah Muhammad halaman 508. Wallazina ihtadaw. Ini sekarang ya. Orang itu kalau sudah ihtada itu apa? Wallazina ihtadaw. Orang yang sudah ihtida, muhtadin. Apa itu muhtadin? Yang diminta dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami, ajarlah kami, tuntunlah kami. Minta kita dibimbing Allah, diajar dan dituntun. Minta hidayah, minta tuntunan. Kalau sudah dapat, itu ihtada namanya. Kalau sudah dibimbing Allah, dijaga Allah, dilindungi Allah, itu namanya ihtada. Allah itu al-hadi. Allah itu al-hadi, membimbing, memberi hidayah. Kalau sudah dapat, muhtadun. Kalau dalam awal Baqarah, ala huda dia cakap. Ulaika ala huda min rabbihim. Yang diminta dalam Al-Fatihah, wajib kita membacanya puluhan kali sehari semalam. Ihdina, rakaat pertama ihdina, rakaat kedua ihdina, 4 rakaat zuhur ihdina. Bimbinglah kami semuanya, bukan saya saja. Semua iyyaka na'budu, kami semuanya, bukan sendiri-sendiri, secara bersama, berkumpulan, berjamaah. Kalau sudah dibimbing Allah ihtada, tengok ayat surah Muhammad tadi, wallazina tadaw. Orang itu kalau sudah dibimbing Allah, zadahum huda, ilmunya akan meningkat. Huda di sini maknanya al-ilmun nafi'. Maknanya al-ilmun nafi'. Orang yang betul cara hidupnya, ilmunya akan bertambah. Kalau dia belajar, mudah belajar. Apa yang diajar guru dia paham. Kalau dia tak paham dia bertanya. Kalau dia tak paham dia akan bincang sama kawannya, mudzakarah, diskusi. Walladzina ihtadaw. Orang yang sudah betul perjalanan hidupnya, dipimpin dan dibimbing oleh Allah, zadahum huda, meningkat ilmunya. Setiap hari berlalu bertambah. Wa atahum taqwahum, dan bertambah ibadahnya, bertambah amal salehnya. Jadi buah buah hidayah ada 2. Pertama ilmu an-nafi', al-ilmu an-nafi'. Yang kedua al-amalus saleh, al-amalu as-saleh. Jadi ayat ini bagus dihafalnya. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Tidak sampai sebaris, kurang dari sebaris, pendek saja. Subhanallah. Jadi kita sebagai khalifah, kita minta dituntun Allah, diajar Allah, dibimbing Allah. Maka perlu ada as-salah. As-salah, dalam as-salah kita minta dibimbing Allah, minta diberi hidayah, minta diberi huda sama dengan hidayah. Ihdina. Kita perlu meminta Allah agar membimbing kita. Allah sebagai al-hadi, pembimbing yang mengajar, yang menuntun kita. Jadi jangan lupa 3M tadi ya: mengetahui, mengamalkan, menyampaikan. Kalau ilmu yang diketahui itu diamalkan, dia akan berkembang. Kemarin ada disebut beberapa kali tadi musola tadi mana lupa. Katanya man amila. Coba sebut man amila. Siapa yang mengamalkan? Man amila. Coba. Man amila bima alima. Awrathahullah
Man amila bima alima. Ada kemarin di kelas ya, kelas berapa? Masuk waktu sama masuk kelas, masuk lokal. Kelas siapa kemarin? Hah? Nah, ada di kelas. Saat itu sama masuk kelas. Kelas 6 barangkali. Man amila bima alima. Coba. Man amila bima alima. Awratahullah ilma ma lam ya'lam. Man amila bima alima awrathahullah ilma ma lam ya'lam. Patutnya setiap santri ada notebook. Sebetulnya ya, kalau nggak bisa tulis di sini, tulis di kertas atau tulis dua-dua. Man amila, siapa yang mengamalkan bima alima, ilmu yang dia sudah tahu, diamalkannya awrathahullah ilma ma lam ya'lam. Allah akan melimpahkan, memurniakan, memberi ilmu yang dia tidak tahu. Artinya apa? Beramal itu menjadikan orang itu bertambah ilmunya. Insya Allah. Ustaz dulu tamat sekolah dasar yang dulu namanya sekolah rakyat ya, di Tanjung Medan namanya, dekat Petok Panti. Taman SD dulu namanya sekolah rakyat SR di Panti. Kemudian sekolah menengah mula-mula diantar ke PGA Cubada. Sekarang masih ada sekolahnya. Masuklah kelas 1 di PGA. Nangis diantar Ranggai ke sekolah, nangis karena tidak pernah bagaikan kata di bawah tumbuh, tidak pernah keluar dari kampung, tidak pernah ke Bukit Tinggi, tidak pernah kemana. Nangis, maka terpaksa Ranggai melihat anaknya 2 kali seminggu ataupun seminggu 2 kali, 2 minggu datang ya, naik apa? Sepeda. Dulu sepeda yang ada Honda. Kereta nggak ada. Menangis karena nggak dia sudah bisa. Belajar oke, tapi menangis. Belajar sambil menangis sambil belajar. Belajar, alhamdulillah. Dari kelas 1 naik kelas 3. Kelas 3, artinya oke. Kemudian naik kelas sampai kelas itu ujian sanawiyah. Sesudah kelas sampai semangatnya kendur. Bismillah. Sudah naik kelas sampai Bismillah. Naik kelas sampai semangatnya mundur pulang kampung. Padahal belajar bagus, tapi kena angin puting beliau, terpelanting jadinya, keluar dari sekolah, pulang kampung. Tinggal di kampung setahun lebih, menyesal, nangis di kampung. Ya Allah, kenapa saya lari, kenapa saya kabur. Akhirnya masuk ke Purba kelas 2. Tadi dari 1 naik kelas 3, naik ke Ompek. Sekarang dari Ompek turun ke 2. Itu pun
nggak paham pelajaran purba kelas 2, nggak paham, nangis lagi, nangis. Akhirnya datang gaib, kamu mesti rajin. Dengarkan jika orang gaib, belajar di lokal 70 orang ya, habis kelas 70 orang. Mulia nomor 68. Berapa orang lain di belakang? 2 orang lain. Nangis lagi, ya Allah, gimana ini ya Allah, saya nggak paham. Nangis. Belajar sambil menangis belajar. Ujian naik kelas 3 dapat nomor ompek. Alhamdulillah. Ujian lagi kelas 3 dan kelas sampai dapat nomor wahid. Alhamdulillah. Kemudian waktu tamat kelas 7, kalau tak silap lah ya, second place, tempat kedua seluruhnya, tempat kedua, nomor 2 lah, kelas 7. Kemudian waktu kelas 7 itu nggak tahu mau kemana pergi, nggak tahu Padang Seribuan, nggak tahu Bukit Tinggi, apalagi Medan. Padang juga nggak tahu. Nggak mungkin masuk STAN, nggak mungkin masuk IAIN, nggak mungkin masuk UIN, nggak mungkin. Nggak terlintas di hati ke luar negeri, nggak pernah ingin ke luar negeri. Lalu setiap ada orang datang dari Medina, dari Mesir, dari Arab, kadang-kadang orang-orang itu bicara sekarang Antoni cuti libur, katanya didatangi dia belajar macam mana sampai ke Libya. Patutnya lah, ataupun anak tamat Ponpes Darussalam ini panggil ke sini, macam mana dia belajar di Libya, agar menjadi apa? Menjadi motivasi. Jadi Buya dulu tidak tahu. Setelah mendekati ini, bertanya, kirim surat dulu, pakai surat, antar ke Libya, antar ke Mekah. Akhirnya ada informasi, peluang, kesempatan belajar di Libya, belajar di Mesir, belajar di Saudi Arabia, ada kesempatan. Tapi tidak ada fulus, no fulus. Yang ada semangat, yang ada duit waktu itu sampai Malaysia saja. Maka Ustaz berangkat ke Malaysia macam Antoni dulu, dia ke Malaysia dulu pesakit di sini. Antoni di Malaysia dengan Ustaz bimbing, Ustaz ajar dia di sana sampai dia dapat kesempatan belajar di Libya. Jadi Ustaz mau ini jadi Antoni nanti semuanya. Insya Allah Antoni. Oh, ataupun yang sudah di Mesir siapa? Salahuddin di Mesir. Ini nanti Salahuddin. Yang S1-nya di Mesir, UAS, Ustaz Abdul bersama S1 di Mesir, kemudian jadi UAS semuanya. Insya maka kamu baik kalau kamu berdoa, ya Allah, jadikanlah saya ini yang semaknya macam UAS ya Allah. Boleh, tidak salah. Ya Allah, saya ingin mengikuti jejaknya UAS. Ini UAL ya, ini UAL. Ya Allah, saya ingin mengikuti jejaknya UAS dan UAL ya Allah. Contohnya lah ya. Jadi kesempatan belajar di sana sangat luas. Tapi belajar di luar negeri
semangatnya perlu semangat luar negeri, jangan semangat pinakare. Setting semangatnya mesti dirubah, mesti install semangat baru. You have to install new motivation. Kamu mesti menginstall semangat baru, motivasi baru. Macam mana caranya supaya semangat meningkat dan meningkat? Macam mana caranya supaya semangat itu tidak mundur, kendur dan luntur, meningkat dan meningkat? Perlu mendekatkan diri kepada Allah, tingkatkan ketaatan. Kalau bisa jangan tinggal sama berjamaah, jangan tercicir sholat sunat, jangan pernah ketinggalan tahajud. Bacalah Quran sejuz sehari, 2 juz sehari. Kami dulu dididik untuk baca Quran 5 juz, 6 juz, sampai 8 juz satu hari. Quran ini kalau dibaca dengan semangat, kalau dibaca dengan keyakinan, semangat kamu akan bertambah, motivasi akan meningkat. Jadi kamu ada kesempatan ingin belajar di Mesir, ikut Salahuddin ya. Di sana belajar gratis. Mungkin sebagian pelajar perlu menyewa kos untuk sewa rumah. Tapi kalau kamu rajin, Ustaz baru ketemu seorang teman di Kedah, Malaysia. Dia belajar sana 10 tahun. Dia belajar tahfidz, belajar hafal Quran 10 tahun. Katanya makannya ditampung, tempat tinggalnya dikasih. Dia belajar sih. Kalaupun kamu terpaksa menyewa, contohnya di Mesir, sewanya tidak mahal. Belajar di Mesir lebih rendah kosnya, belanjanya dengan belajar di negeri sendiri. Subhanallah. Jadi kawan yang dari Kedah, Malaysia ini 10 tahun di sana, dia belajar hafal Quran, 4 tahun untuk menghalusi bacaan, 4 tahun tahsin qiraah, 2 tahun menghafal. Bila bacaannya sudah betul, 2 tahun untuk menghafal, 4 tahun lagi untuk pemantapan, menghalusi. 10 tahun dia belajar, 10 tahun. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Tapi kawan ini dia belajar 10 tahun. Selain dari Mesir, kalau di Libya itu makan gratis, tinggal gratis, buku free gratis, hospital, farmasi, rumah sakit gratis, dan gratis. Di mana? Di Libya. Di situ dulu Buya belajar ma'had satu tahun, tahun kedua, kemudian kuliah 4 tahun S1, kemudian S2 di sana. S3-nya di Malaysia. S1, S2 gratis. S3 di Malaysia by money, by terus dibayar. S3-nya dibayar, tapi uangnya minallah wa ilallah. Uangnya minallah wa ilallah. Ada cerita anak dari Jakarta. Dia belajar S1 di Libya, S2 dia belajar di Jordania. Kalau bahasa Arabnya Al-Urdun, bahasa Indonesia Jordania. Kalau bahasa Indonesia Jordan. Dia belajar S1 di Libya, belajar S2 di Jordania. Dalam pertengahan pelajaran, setengah jalan dia berjalan di Jordania, dia pulang ke Jakarta. Nak pulang ke sana,
Tak ada duit nak beli tiket. Tak ada duit beli tiket. Dia kawan baik menantu ustaz. Dia bilang sama menantu namanya Rijal, saya nak balik ke Jordan, tak ada duit nak beli tiket. Ada idea tak? Ada ide tak? Kata Rijal, jumpa mertua saya di Kuala Lumpur. Semasa itu Ustaz ikut tinggal di Kuala Lumpur. Datanglah anak ini ke Kuala Lumpur. Ustaz, ya saya ini namanya Abdan Lillah namanya. Siapa namanya? Abdan Lillah. Saya ini Abdan Lillah, S2 di Jordan, senang Terbengkalai. Nak pulang ke Jordan, duit tak cukup nak beli tiket. Itulah saya datang sini menantu Ustaz yang suruh saya datang. Alhamdulillah, Ustaz bilang, di sana di Malaysia itu orang Malaysia suka mengeluarkan duit. Orang sana munfiqin, as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil ashar. Surah apa? Surah apa? As-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil ashar. Surah apa? Surah apa? Awalnya alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Nanti di sebelahnya lagi as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqin wal-mustaghfirina bil ashar. Surah Ali Imran. Sifat ahli jannah itu munfiqin. Apa artinya? Pemurah. Apa lawannya? Bukhala, bakhil. Orang Malaysia pemurah. Kenapa pemurah? Ada duit. Kalau nggak ada duit, susah lah ya. Duitnya banyak. Jadi kita minta keluar duitnya. Jadi anak yang tak ada duit nak beli tiket tadi, Ustaz bawa pergi ceramah masjid ini, surau ini. Ustaz bilang, ini anak ini pelajarannya Terbengkalai nak balik ke Jordan. Harap kita bahu-membahu, ibarat aur dengan tebing, aur dengan saling membantu. Kalau bagi orang Malaysia itu cukup untuk belanja dia pergi ke Jordan, tamatnya di Jordania, pulangnya ke Jakarta, membuka tahfiz di Jakarta Selatan, Tebet. Rumah hangganya ditambahnya kate 2 tingkat. Rumah hangganya 1 tingkat, tambah tingkat 1, tingkat 2. Tingkat 1 untuk musola barangkali, tingkat 2 untuk belajar dan penginapan. Belajar gratis. Belajar gratis sama anak ini. Abdan Lillah. Namanya Abdan. Subhanallah. Kemudian tidak tertampung lagi. Peminat semakin meningkat, kapasitas daya tampung tidak cukup, maka dia membuka satu cabangnya lagi di Bogor dengan tanah yang luas. Semuanya dari munfiqin, dari dia buka komplek yang baru, masjid yang besar. Begitulah orang-orang sana yang belajar di luar negeri, semangat tingginya kuat, semangat juangnya hebat. Alhamdulillah. Dari mana datangnya semangat dan motivasi yang tinggi? Dari mana? Dari dekatnya orang itu kepada Allah. Kalau yang jauh dari Allah, semangatnya tepi-tepi saja.
tidak kuat semangatnya. Subhanallah. Jadi Ustaz itu dulu terpaksa ke Malaysia karena tidak ada bonus. Antoni terpaksa ke Malaysia karena tidak ada bonus. Nah, sekarang ini hari-hari ke depan ini Ustaz akan menguruskan seorang pelajar S2 belajar di Brunei. Selama ini belajar di Brunei bidang usuluddin barangkali. Dia belajar di Brunei baik lulus biaya sendiri, ternyata nggak mampu dia membayar uang kuliah, berhutang di sana, terhutang dia. Dalam dia belajar terhutang, dia dapat belajar di Libya, beasiswa penuh, gratis. Datanglah SMS-nya, ya Ustaz, ya saya Fulan bin Fulan, bisa enggak saya ngomong dengan Ustaz? Dia mau call. Ustaz bilang sama dia, ngomong sih bisa, tapi saya mau Anda menuliskan apa maksud Anda berbentuk tulisan sebelum Anda ngomong. Oke katanya, ditulis bahasa Arab, ditulis bahasa Arab. Subhanallah, ditulislah bahasa Arab, cantik bahasa Arabnya. Kemudian Ustaz jawab berbahasa Arab. Dalam seminggu kemudian Ustaz pergi ke Brunei, pergi jumpa dia ke Brunei. Ada kerja lain juga. Dia ceritalah, saya diterima di Libya tapi nggak ada duit nak beli tiket. Bahkan saya berhutang di universitas tempatnya kuliah. Tak apa, Ustaz bantu hutangnya terbayar, duit beli tiket dapat. Sekarang mungkin dalam 2-3 hari lagi dia berangkat dari Jakarta ke Libya S2. Jadi kamu jangan berpikir terlalu jauh, mungkin tak bisa lah. Maka jangan, berdoalah Allahumma yassirli kulla khair. Allahumma yassirli kulla khair. Allahumma yassirli kulla khair. Biyadikal khair, biyadikal khair, biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassirli kulla khair, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma yassirli kulla khair, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Wa ana abdul fakir, wa ana abdul fakir. Ya Allah, mudahkanlah bagiku segala yang baik, ya Allah. Kebaikan semua di tangan-Mu, ya Allah. Engkau maha mampu. Saya ini hamba yang fakir, ya Allah. Saya ini hamba yang fakir. Tidak lain diktir dulu berangkat ke Malaysia, tapi telah selesai S2 di Libya, telah selesai S3 di Malaysia. 1 rupiah tidak ada dari orang gaib, hanya ada dari Allah. Wallahu yarzuqu man yasha. Coba, bighairi hisab. Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Subhanallah. Semangat ini yang perlu ditempa, diasah dan semangat perlu meningkat. Kalau terasa semangat mundur, kendur dan luntur, doa Allahumma zidna wala tanqusna. Ya Allah, tambahkanlah semangatku ini, ya Allah, wala tanqusnya, jangan luntur, ya Allah. Allahumma zidna
wala tangkusna, Allahumma zidna wala tangkusna. Ini doa Rasulullah mengajar umatnya agar selalu meningkat, meningkat dan meningkat. Jadi dapat apa doa tadi? Dapat apa doa tadi? Satu, Allahumma yassirli kulla khair biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir wa ana 'abdun faqir wa ana 'abdun faqirun dzalil. Saya ini hamba yang fakir, yang hina ya Allah. La haula li wa la quwwah. Tiada daya dan upaya bagiku ya Allah. La haula li, coba. Wa la quwwah. Wa anta Ghaniyun Hamid. Paling kurang tadi wa may yassirli kulla khair biyadika khairina ala kulli syai'in qadir, tambah dengan Allahumma zidna wa la tanqusna. Kalau bisa ya, kalau bisa kamu tulis di kertas apa permintaanmu kepada Allah yang paling mendesak. Kalau bisa tuliskan di kertas, curahkan berbentuk tulisan di kertas. Tapi yang paling penting, kamu perlu ilmunya bertambah dan meningkat. Perlu amalnya meningkat, meningkat dan meningkat. Jangan susut, jangan surut. Jangan susut, jangan surut. Jangan sulit ya. Nah, kalau sulit selangkah, maju 3 langkah nggak apa. Mungkin saja possible ya, mungkin saja di hari ini mundur selangkah, tapi besok kemaju 3 langkah. Nah, karena manusia ini ya manusia kadang-kadang ibarat cuaca kadang-kadang mendung. Tapi kalau mendung di satu hari, nanti hari-hari depannya semakin cerah, insya Allah. Jadi kesempatan belajar di sana ada di Libya, ada di Mesir, ada di Jordania, ada di Lebanon, ada di Syria, ada di Maroko, ada di Sudan, ada di negara-negara Teluk macam Kuwait, Abu Dhabi, Qatar, Doha, ada di sana kesempatan sebenarnya. Ada kesempatan belajar di Turki. Tadi malam Ustaz di rumah famili Jembang Mungkin dicakap saya mau pergi ke Turki. Dia masih di sini. Mau belajar Turki? Iya. Mungkin satu hari nanti kita sedang dengar anak Ponpes Darussalam ada di Turki, ada di negara lain, ada di Libya, ada di Mesir. Insya Allah, mudah-mudahan diberkati Allah. Amin alamin. Allahumma yassir lana kulla khair biyadika khair innaka ala kulli syai'in qadir wa anta bil ijabati jadir wa anta ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma zidna wa la tanqusna, Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa atina wa la tahrimna, wa atina wa la tuhzir alaina, wa adina warfa'na ya karim. Satu lagi saat berdoa, kalau ikut waktu, ikut timing, saat berdoa yang paling baik kapan? Ikut timing, ikut masa yang berdoa yang paling baik kapan? Masa yang doa paling mustajab bila? Bila? Maka as-sa'ah al-aksar istijabah. Bahasa Arab lagi. Kapankah, bilakah masa yang paling mustajab berdoa? Waktunya. Bila? Jawab saja, salah enggak apa? Bila? Bila? Ya, siang hari, malam hari,
dari maghrib ke tengah malam, dari tengah malam ke waktu subuh, siang dengan malam dipilih malam, siang juga bisa berdoa, tapi saatnya terpilih di malam hari. Malam hari kapan masa mustajab? Ya, sepertiga malam terakhir, bukan sepertiga malam saja, sepertiga malam terakhir, mungkin dari jam 1, jam 1, jam setengah 2, jam 2 sampai terbit fajar. Maka bangunlah di situ. Jangan lagi macam mana nak bisa bangun jam 3, tidur jam 9, tidur karena 10. Jangan tidur jam 12, bangun jam 3, nanti di kelas di lokal pandai memanage time, pandai memanage, mengaturkan masa jaga dan tidur. Kemudian kondisi dia, masanya tadi sepertiga malam terakhir. Kondisi yang paling mustajab doanya waktu time tadi sudah dibilang, kondisinya, situasinya, ya sudah. Siapa bilang itu? Waktu sujud. Bangunlah jam 2, bangunlah jam 3, sujudlah kepada Allah. Anda berdoa jam 2, jam 3, jam 4 sebelum azan sama dengan berdoa di Raudhah. Raudhah itu di mana? Di mana? Di Raudhah itu di mana? Raudhah di mana? Masjid Nabawi, Madinatul Munawwarah. Anda bangun di ujung malam berdoa kepada Allah sama kuat dengan berdoa di tanah suci di Raudhah ataupun di Hijr Ismail, makam Ibrahim, dan tempat-tempat suci Safa Marwah. Di mana? Makam Ibrahim, Hijr Ismail, Safa Marwah di mana? Mekah. Jadi Raudhah ada di rumah Anda, makam Ibrahim, Hijr Ismail ada di kamar Anda. Jangan tidak dibuka, jangan tidak dihidupkan waktu di ujung malam. Kalau ingin berjalan seperti sahabat-sahabat kami sudah sampai di tanah Arab, ya Allah, berdoa waktu sujud tidak perlu disebutkan secara terperinci, sebut dalam hati saja. Itu sebenarnya kalau pun ditulis, saya mau belajar di Mesir, saya belajar di Libya, saya mau sampai sukses sampai S1, S2, S3 di luar negeri, tulis. Nanti waktu kamu sujud cukup membaca ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Menangislah sambil baca Rahman waktu sujud. Niatkan hasrat Anda yang sudah ditulis tadi, ataupun membaca ya Hayyu ya Qayyum waktu sujud, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, menangis agar Allah memenuhi hasrat permintaan Anda yang tersurat dan tersirat. Yang tersirat itu lebih banyak daripada yang tersurat, mungkin satu halaman. Yang tersurat, yang tertulis, yang termaktub, terhad, terbatas. Tapi yang tidak tertulis mungkin tidak dapat dituliskan. Banyaknya hajat kita kepada Allah. Nahnu fuqara ilallah. Kita ini semuanya fakir. Wallahu wal ghaniyul hamid. Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Inni uhibbukum fillah. Belum sebentar. Inni uhibbukum fillah. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum